masih soal Egy Sujana dan Damai Hari Lubis ya. Banyak hal yang menarik ya untuk diceritakan. Ini ada berita dari Demokrasi yang berusaha mencari bocoran apa yang dilakukan oleh Damai Hari Lubis dan Egy Sujana. Saya berharap dibantah ya, tetapi tentu kalau tidak dibantah ya barangkali itulah yang dilakukan. Coba kita lihat ya, bocoran pertemuan mengharukan di Solo, Jokowi, Egy Sujana dan Hari Damai Lubis berpelukan erat ya, begitu. Demokrasi.id. Oke, bocoran-bocoran soal pertemuan di kediaman Jokowi di Sumber, Banjarsari, Solo, Jateng pada Kamis lalu perlahan terbongkar. Kediaman Jokowi ini jadi saksi bisu bagaimana mengharukannya momen Jokowi, Egy Sujana dan Damai Hari Lubis saling berpelukan. Adalah Sekjen Rejo, Prabowo Gibran, Muhammad Rahmat yang mengungkap momen harus saling berpelukan itu. Pertemuan sangat tertutup, tak ada dokumentasi. Sayangnya, pertemuan tersebut tidak terdokumentasi. Rahmat mengakui pertemuan berlangsung sangat tertutup. Saat pertemuan tidak ada foto dan video, namun sangat mengharukan. Karena pertemuan sangat terbatas dan tertutup, tidak sempat mendokumentasikan. Kok tidak sempat? Namun saya menyaksikan sendiri bagaimana Pak Egy dan Pak Hari Damai Lubis, ya, Damai Hari Lubis maksudnya, berpelukan dengan Pak Jokowi sangat erat, terang Rahmat saat dihubungi Jumat. Padahal dia bermasalah ya di penyakitnya. Tapi oke, Rahmat yang ikut mendampingi mengaku turut terharu dengan adanya pertemuan ini. Ya, anggap saja dia saksi mata. Pasalnya Egy Sujana sebelumnya menjadi salah satu pihak yang menuduh ijazah Jokowi palsu sehingga berujung pada status tersangka pencemaran nama baik. Dalam kasus ini terdapat dua klaster tersangka, yakni klaster pertama berisi pihak yang menginisiasi tuduhan seperti Egy Sujana dan Damai Hari Lubis. Sementara klaster kedua berisi pihak yang menyebarkan ulang atau memperkuat tuduhan mulai Roy Suryo, Dr. Diva dan Rizwan Zenivar. Ya. Kami yang menyaksikan turut berkaca-kaca pertemuan Pak Egy Sujana dan Pak Hari Damai Lubis, ya, Damai Hari Lubis ya, dengan Pak Jokowi adalah pertemuan patriotik yang patut menjadi suri tauladan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Jelas Rahmat. Luar biasa ya. Alasan kubu Egy Sujana balik arah hingga temui Jokowi di Solo. Sebelumnya kuasa hukum Egy Sujana, Elida Neti, menyatakan berbalik arah dan mengakui ijazah Jokowi asli setelah melihat langsung dokumen tersebut. Ya, digelar perkara khusus yang juga saya lihat ya. Jokowi juga telah menanggapi pernyataan Egy Sujana. Ia menegaskan ruang untuk memaafkan terbuka lebar, namun proses hukum tetap harus berjalan. Why memaafkan itu nggak masuk akal ya, karena ada delik umum yang dikenakan. Ya, memang asli terkait pengakuan Egy Sujana. Urusan memaafkan urusan pribadi, urusan hukum ya urusan hukum, jelas Jokowi. Hadiah buku dari Egy Sujana untuk Jokowi. Pantauan saat di lapangan kemarin, mobil yang membawa Egy dikawal satu motor. Egy disebut datang bersama Damai Hari Lubis, kuasa hukum Elida Neti, Ketua Umum Relawan Jokowi Rejo Darmizal, serta Sekretaris Jenderal Rejo Rahmat. Darmizal ini Demokrat versinya Muldoko ya. Tak ada wawancara malam itu, namun terkait pertemuan itu ada penjelasan dari Muhammad Rahmat, Sekjen Rejo Prabowo Gibran. Dia mengungkapkan adanya pertemuan tertutup antara tersangka pencemaran nama baik Egy Sujana dengan mantan Presiden Jokowi Kamis di kediaman Jokowi di Sumber, Banjarsari, Solo. Dalam pertemuan tersebut, Egy Sujana memberikan hadiah berupa buku berjudul Os Jubedil, Objektif, Sistematis, Toleran, Jujur, Benar, dan Adil yang merupakan karya tulisnya. Buku tersebut diberikan kepada Jokowi yang ia sebut sebagai saudara seiman seislam. Ini saya tanda tangani untuk saudaraku seiman seislam Pak Joko Widodo. Insya Allah beliau cerdas, berani, militan. Terangnya dalam video yang diterima tribunsolo.com Jumat. Egy Sujana doakan Jokowi. Masih bocoran dari Ketua Umum Relawan Jokowi Rejo Darmizal yang turut hadir dalam pertemuan yang digelar tertutup. Darmizal menerangkan Egy Sujana tak hanya memberikan hadiah buku karya tulisnya ke Jokowi, tapi juga mendoakan kesehatan ex-gubernur DKI Jakarta tersebut. Pak Egy Sujana menutup pertemuan dengan memimpin doa dan mendoakan Bapak Jokowi beserta keluarga agar tetap sehat, sukses dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, ungkapnya.
Jokowi menyambut hangat kedatangan Egy Sujana dan Damai Hari Lubis, sumber Tribun ya. Jadi Tribun yang memberitakan ini ya, diulangi oleh Demokrasi. Jadi kita ambil sumber aslinya Tribun ya. Tribun yang kita ambil aslinya, Sobat Era sekalian ya. Begitu Sobat RH sekalian, sambil bekerja ya, sambil bekerja minum air ya. Tetapi ini menarik nih, ada pernyataan dari Michael Sinaga. Ini kata Michael Sinaga, apa ya? Kata Michael Sinaga bukan minta maaf tapi menasehati, apa begitu ya. Roy Suryo sindir ada yang cair sebelum Egy temui Jokowi, sebut ada polisi aktif ikut ke sumber ya. Oke. Oh, ini luar biasa nih ya. Kemudian nama Jokowi ikut terseret dalam konstruksi perkara korupsi ex Menak Yakut. Nah ini juga menarik karena saya kok nggak naik-naik ini ketika diinikan ya. Michael Sinaga ungkap fakta Egy Sujana bertemu Jokowi bukan tetapi justru menasihati. Coba sumbernya dari mana ini? Oke, kita kadang-kadang membaca di sini tapi sumbernya di tempat lain dia sebenarnya. Bagi Tribun juga ya. Jadi dia nah ini Michael Sinaga ungkap fakta Egy Sujana bertemu Jokowi bukan minta maaf tapi justru menasihati. Zid. Coba kita lihat ya, kita berusaha. Tapi bagaimanapun datang ke sana ya soal yang agak susah dimaafkan ya. Oke. Warta Kota, polemik pertemuan Egy Sujana dan Damai Hari Lubis dengan Presiden ke-7 RI Joko Widodo atau Jokowi di Solo kembali memanas. Klarifikasi terbaru datang dari Michael Sinaga, host podcast YouTube Sentana, yang mengaku mendapat penjelasan langsung dari Egy Sujana melalui sambungan telepon mengenai pertemuan tersebut. Menurut Michael, narasi yang menyebut Egy Sujana datang ke rumah Jokowi untuk meminta maaf tidak sesuai dengan fakta yang disampaikan langsung oleh Egy kepadanya. Bang Egy Sujana sendiri yang mengangkat telepon saya dan menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi. Tidak ada permintaan maaf, sama sekali tidak ada, ujar Michael. Michael menjelaskan pertemuan di kediaman Jokowi di kawasan Sumber, Solo tersebut berdasarkan keterangan Egy merupakan pertemuan lanjutan follow up dari pertemuan sebelumnya pada 16 April 2025. Pertemuan itu berkaitan dengan laporan tim pembela ulama dan aktivis terkait dengan dugaan ijazah palsu Presiden Jokowi. Ini pertemuan kedua follow up, tujuannya jelas bukan silaturahmi biasa apalagi meminta maaf, kata Michael. Ia menyebut Egy Sujana memang mengakui bertemu langsung dengan Jokowi. Namun isi pertemuan justru berisi dialog dan penyampaian pandangan kritis, bukan permohonan maaf. Yang terjadi justru sebaliknya, Bang Egy mengatakan dia menasihati Jokowi, memberikan pandangan dan peringatan moral, ujar Michael. Siapa yang berbohong kita tidak tahu ya. Hal paling sensitif dari pengakuan Egy menurut Michael adalah adanya dua aparat kepolisian aktif yang ikut mendampingi Egy dan Damai Hari saat memasuki rumah Jokowi. Ini pengakuan langsung dari Bang Egy, ada dua sosok aparat, satu penyidik dan satu atasan, kata Michael. Ia menilai hal tersebut sangat bermasalah secara etik dan hukum karena melibatkan aparat aktif dalam pertemuan antara pelapor dan terlapor. Pelapor dan terlapor tidak boleh dipertemukan apalagi dimediasi penyidik aktif. Ini bahaya dan mencoreng penegakan hukum, tegasnya. Michael juga secara tegas membantah isu yang menyebut Egy meminta maaf atau ada unsur transaksional dalam pertemuan tersebut. Bang Egy menegaskan ke saya tidak ada permintaan maaf, tidak ada pencairan dana, tidak ada kompromi, ujarnya. Ini nggak bisa kita cuma satu stream ya. Ia menyebut isu permintaan maaf sengaja digulirkan ke publik setelah pertemuan tersebut diberitakan oleh ajudan Jokowi kepada wartawan, meski sebelumnya diklaim sebagai pertemuan tertutup. Kalau dibilang rahasia, kenapa malah disampaikan ke media, kata Michael mempertanyakan. Egy akan buka suara ke publik. Michael menyampaikan bahwa Egy berjanji akan menyampaikan penjelasan lengkap kepada publik dalam waktu dekat, termasuk soal pertemuan dan kehadiran aparat.
Bang Egy bilang Jumat nanti dia akan menjelaskan secara terbuka. Silakan publik menilai sendiri, ujarnya. Tapi tidak ada juga penjelasan ya. Ia juga mengimbau Damai Hari Lubis untuk ikut bersuara agar publik mendapat gambaran utuh. Pernyataan Michael memperkuat sorotan publik terhadap netralitas dan profesionalisme aparat penegak hukum, terutama jika benar ada penyidik aktif yang mendampingi pihak pelapor bertemu dengan pihak terlapor. Kalau ini benar, ini bukan masalah kecil, ini persoalan serius bagi reformasi Polri, tegas Michael. Ia menutup dengan menekankan bahwa publik berhak mengetahui apa yang sebenarnya terjadi di balik pertemuan tersebut. Yang jelas, satu hal yang penting harus diluruskan, Egy tidak datang untuk minta maaf, ia datang untuk menyampaikan sikap dan nasihat, katanya. Sementara kuasa hukum Presiden Yakub Hasibin mengungkapkan soal pertemuan Jokowi dengan Egy dan Damai. Menurut Yakub, dalam pertemuan tertutup salah satunya dibahas soal permintaan maaf Egy Sujana dan Damai Hari Lubis kepada Jokowi terkait perkara tudingan ijazah Jokowi. Jadi kita tidak tahu ya isinya apa, tetapi bagaimanapun simbol minta maaf itu nggak baik, nggak bagus ya. Begitu sobat era sekalian ya. Yang jelas masing-masing pihak mempunyai klaim sendiri dari angle-nya masing-masing. Jadi kejadiannya sama tetapi angle-nya bisa beda. Sebagaimana misalnya Egy Sujana mengatakan bukan minta maaf tapi menasehati. Tapi mereka berpelukan erat dan lain sebagainya. Jadi sobat era sekalian, kalau kita bicara mengenai simbol ya, apapun yang dibicarakan tuh jadi gak penting lagi. Kalau saya lihat, kenapa? Karena yang paling penting adalah datang. Datang itu seperti menundukkan diri. Nah tentu berbeda konteksnya dengan kedatangan Abu Bakar Ba'asyir. Kalau kedatangan Abu Bakar Ba'asyir memang tidak ada pembicaraan sebelumnya. Tiba-tiba main nyelonong saja dia. Tapi kalau kedatangan Egy Sujana sesuatu yang di set up. Karena itu rasanya nggak penting apa yang diomongkan. Yang jelas dia datang. Nah datang itu apakah karena sudah ada negosiasi sebelumnya? Adakah ada take and give sebelumnya? Itu yang jadi masalah. Apalagi dia dikawal oleh 2 polisi aktif. Konon katanya penyidik. Sebagaimana dikatakan Michael menurut keterangan Egy Sujana. Jadi ada persoalan di sana. Dan ke depan tidak bisa kemudian membebaskan Egy, meng-SP3-kan Egy Sujana hanya dengan menarik pengaduan dari Jokowi. Kenapa? Karena Egy dikenakan juga pasal delik pidana umum, yaitu pasal 160 mengenai penghasutan, provokasi, pasal 27A Undang-Undang ITE, tadi KUHP mengenai pencemaran melalui dokumen atau sarana elektronik, kemudian pasal ujaran kebencian 28 ayat 2. Jadi yang tidak dikenakan cuma pasal 32 dan 35. Kan itu persoalannya sobat RH sekalian. Jadi tidak penting apa isi pembicaraan, tapi secara simbolik ada penyerahan. Surrender, ya, menyerah dalam tanda kutip. Jadi apapun keterangan tidak menjadi penting lagi ketika datang. Karena seperti yang saya katakan pada video sebelumnya, itu datang itu sendiri sudah ditafsirkan menyerah. Sudah ditafsirkan meminta maaf dalam kondisi saat ini. Di mana para menteri sowan, di mana para termul sowan dan lain sebagainya. Jadi rumah Jokowi itu adalah sumber penaklukan, sumber penundukan diri oleh siapa saja yang mau datang. Jadi mereka yang datang adalah orang yang masih tunduk atau menundukkan diri. Kan begitu theoretically kalau kita melihatnya. Jadi bahasa publik tidak melihatnya sebagai sesuatu yang netral. Lain halnya kalau datang ke SBY, datang ke Yusuf Kala dan lain sebagainya. Orang melihatnya sesuatu yang netral. Tapi ke Jokowi hari ini orang tidak melihatnya sebagai sesuatu yang netral. Tapi melihat bahwa dia masih berkuasa dan hegemonik. Nah simbol-simbol atau cara pandang seperti ini ya nggak bisa disalahkan di publik. Kalau mau menasihati Jokowi kan tidak harus datang ke tempatnya. Bisa juga menyampaikan surat atau menyampaikan rekaman, menyampaikan video dan lain sebagainya yang pastinya pasti dia akan tonton.
viralkan saja nasihat buat Jokowi misalnya. Yang sering dilakukan oleh beberapa orang. Dr. Tifa pernah melakukannya bahkan dalam bahasa Jawa halus. Kapan-kapan kita putar lagi tuh ya. Bagaimana dia menasihati Jokowi dalam bahasa Jawa halus. Dan saya kira Jokowi pasti mendengarnya. Hanya memang tanggapannya apakah tambah legowo atau tambah marah, itu yang kita tidak tahu. Jadi omongan Michael Sinaga tidak bisa juga kita anggap sebagai sebuah kebenaran satu-satunya walaupun bersumber dari Egy Sujana. Tapi itu adalah one version. Tapi versi lainnya adalah ya sebagaimana dikatakan Darmizal oleh oleh Rahmat ya, bahwa mereka berpelukan, mereka tukar buku, memberikan buku, Egy kemudian berdoa dan lain sebagainya. Tapi bagi saya apapun pembicaraan itu nggak penting lagi sesungguhnya, karena ini soal simbolik. Dalam politik itu simbol itu penting. Jadi ngomong apapun nggak penting. Makanya misalnya pertemuan Megawati dan Prabowo itu susah sekali diadakan karena soal simbol ini. Megawati tidak mau mendatangi Prabowo ke istana. Prabowo pengennya di tempatnya netral, tapi akhirnya Prabowo mengalah. Dia datangi rumah Megawati. Padahal dia presiden dan usianya tidak jauh dari Megawati. Megawati kelahiran 47, dia kelahiran 51. Ya beda-beda tipis kan, cuma 4 tahun saja, bukan senior banget. Tapi secara simbolik Megawati mempertahankan flagnya. Orang lain yang harus datang ke dia, bukan dia datang kepada orang lain. Kan begitu. Ketika misalnya ada acara mengenai di Pancasila, BPIP, badan BPIP yang tuan rumah seolah-olah Megawati, dan Megawati pula yang kemudian jadi agak aneh lah susunan acaranya. Kalau nggak salah Prabowo mengantarkan Megawati pergi atau bagaimana? Harusnya kan presiden yang mengantarkan. Jadi ini soal simbol. Walaupun barangkali bagi beberapa orang simbol nggak terlalu penting. Yang penting adalah substansinya. Nah pertanyaannya adalah kalau kita balikkan pada substansinya, apa substansi yang ingin diperjuangkan oleh Egy Sujana dan Damai Hari Lubis? Apakah substansinya ingin menasihati Jokowi? Ataukah substansinya dia ingin dibebaskan melalui SP3? Nah ini kan persoalan juga. Jadi kalau misalnya perjuangan substansinya untuk bebas sendiri, ya sama juga. Kalau mereka dibilang berkhianat atau pengkhianat, itu ya jangan marah juga. Karena itu konsekuensi dari datang. Apalagi kemudian ada pembicaraan yang tidak enak, cair dan lain sebagainya. Begitu sobat era sekalian ya. Karena itu ya kita harus bacakan. Sekali lagi ini tidak menudih, tidak menuduh dan menuding jadi menudih, tetapi kita bicara dengan akar logika yang sehat saja ya. Toh datang sudah kan begitu. Oke, coba kita bacakan komentar sobat era sekalian ya. Parah emang dua manusia itu, CBM. Saya nggak ngerti CBM itu apa. Kita tunggu dulu konpresi ES Egy Sujana. Lanjutkan terus Roy CS skenario takutnya. Mulyono nggak suka baca dikasih buku. Kualitas ES dari dulu jadi kutu loncat, cari aman lancar. Rektor ya. Ditunggu konpres ES dan DHL, apakah murtad perjuangan menjadi termul atau ada skenario lain? Ya kalau kita bicara mengenai konpres dia sebagai sebuah satu-satunya sumber yang kita dipercaya, ya susah juga karena dia pasti akan membela dirinya. Kita lihat pada saat ini mendatangi Jokowi itu adalah tindakan bijak atau tindakan yang tidak bijak. Buat apa mendatangi Jokowi ya kan? Begitu. Waspada manuver PKI gaya baru adu domba antar aktivis dan mengacak-acak semua yang berlawanan dengan Jokowi. Jokowi sebagai gembong PKI gaya baru. Maksudnya apa ini? Untuk Egy dan Damai, terimalah cacian dan hinaan rakyat dengan lapang dada. Kalian pantas mendapatkannya, gak usah banyak dalih. Kalian sudah tahu konsekuensi datang ke rumah Jokowi terlepas konteksnya. Ya, ini yang masuk akal. Ya, lebih baik damai saja ya. Kepala kadrun udah mulai bocor alus yang double lerji apa ini. Pak Era di Madura khususnya Sampang ada bansos kartu PKH tapi transaksinya dari anggota DPR setempat. Bukan berupa bantuan dari pemerintah, sepertinya ada yang bermain dengan dana bansos.
Oke. Lagian hanya masalah sepele kok masalah sepele ya. Michael cuma bilang yang dikatakan Egy itu bukan sikap Michael Sentana. Pak Janes terang-terangan mengkritik Egy. Ya. Tetapi cara menyampaikannya jangan yakin betul. Menurut Egy ya. Abang dikatain termul oleh Bu Neti, apa undang Bu Neti ke podcast. Saya tidak pernah mendengarkannya ya. Kalau Egy Sujana dan Damai Dar Hari Lubis sudah tahu ijazah Jokowi asli, tolong Egy dan Damai Lubis paksa Jokowi seret ke pengadilan, tunjukkan ijazahnya biar selesai. Kok seret sih? Menurut keyakinan saya tidak percaya sama pengkhianat, apapun yang dikatakan mana yang berbohong tidak tahu lagi. Kemudian Egy dan Damai datang ke rumah Jokowi sendiri sudah nyari penyakit, jadi berhentilah membuat narasi sok idealis mau menasihati ada pretnya ya. Oh iya, yang satu sakit, yang satu juga sakit. Oke. Berdamai dan saling memaafkan adalah baik ketimbang rusuh dan gontok-gontokan. Kalaupun damai minta 5.000 triliun dari 11.000 triliun yang di kantong Pak Jokowi, bro, jangan macam ES dan DHL minta recehan. Oke, kita nggak boleh menuduh ya. Kemudian biarkanlah mereka berdamai, sudah tua-tua, kan pernah dipenjara juga dulu, jadi trauma ketakutan akan dipenjara lagi. Oke, jangan gitu ya. Padahal situasi yang ada Jokowi sedang terpojok parah, si Egy dan Damai diem aja pun kemungkinan rakyat menang. Yang begini logika saya yang masuk itu yang cuma ada benefit alias cair-cair. Kemudian keduanya pun sudah usia tua, mungkin dua-duanya sudah sadar atas kesalahan masing-masing. Egy dan Damai nggak usah banyak dalih, kalau memang benar langsung saja mubahala, pasti nggak berani. Oke. Refli Harun, bagaimana kalau Egy melakukan pengkhianatan itu karena sedang sakit kanker usus yang ganas yang mengancam nyawa sehingga dia butuh dicabut cekalnya oleh polisi atas perintah Jokowi untuk berobat keluar? Pertanyaan saya adalah, kalau dia mau berobat keluar, apakah dia tidak bisa minta dispensasi kepada Kepolisian Republik Indonesia, Seku Polda Metro Jaya, Seku penyidik, ya kan? Itu masalahnya. Kok mintanya ke Jokowi ya? Itu menunjukkan Jokowi lebih powerful ya, begitu ya. Ada video di TikTok, Egy menyatakan video yang beredar Egy mendoakan itu tempat dan situasi beda, bukan di rumah Jokowi tapi di rumah Egy. Opo meneh. Oke. Masalahnya konteksnya Pak Egy tepat janji kalau ijazah ditunjukkan akan datang minta maaf, gak usah cari pembenaran bos, jual surga sudah gak laku. Apa maksudnya ini? Ya begitu saja sobat sekalian ya. Sekali lagi kalau mau membeli buku Jokowi White Paper silakan ya di Asti, ini ada nomor telepon yang tersedia, dan juga ada Endgame ya, Gibran langsung banyak yang resellernya ya. Itu saja sobat era sekalian, mudah-mudahan ini bermanfaat ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.